Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sallu ma'al musallin Muhammad wa ashabih. Wa nazala fi ulama'ihim wa kanu yaquluna li aqrabaihim al-muslimin usbutu ala dini Muhammad fa innahu haq. Ata'muruna an-nasa bil birri bil iman bi Muhammad wa tansawna anfusakum tatrukunaha fala ta'murunaha bihi. Wa antum tatluna al-kitab at-Taurah wa fiha al-wa'idu ala mukhalafatil qawli al-amal afala ta'qilun su'a fi'likum fatarji'una fajumlatun nisyan mahallul istifham al-ingari wasta'inu utlubul ma'unata ala umurikum bil birri al-habsi lin nafsi ala ma takrahu sabri bil birri bil sabri wasta'inu bis sabri bil birri wasta'inu bis sabri ay al-habsi lin nafsi ala ma takrahu was shalah afradaha bi dzikri ta'dhiman li sya'niha wa fil hadits kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila shalah wa qila al-khitab lil yahudi lamma aqahum anil iman asyarahu wa hubbur riyasa fa umiru bis sabri wa huwa as-sawmu li'annahu yaksiru syahwa was salati li'annaha turithul khushu'a wa tanfil kibra wa innaha ay salat la kabiratun thaqila illa 'alal khashiin as-sakinina ila ta'ah alladzina yadhunnuna yuqinuna annahum mulaqu rabbihim bil ba'thi wa annahum ilaihi raji'un fil akhirati fayujazihim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sanawlana alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walahu la hawla wa la quwwata illa billah. Wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Wa atuz zakah, dan keluarkanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Ini apakah berkaitan dengan perintah yang sebelumnya atau tidak? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Padahal sebelumnya khitabnya kepada orang-orang Yahudi kan? Orang-orang Yahudi tadi itu wa ya farbun wa aminu ma anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takun awwala kafirin bih wa la tasyru bi ayati thamanan qalila wa ya fatakun wa la tabisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Kemudian ada perintah wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa atuz zakah, dirikanlah zakat. Ini khitabnya kepada siapa nih? Sedangkan salat tidak sah dari orang kafir. Sedangkan zakat juga tidak sah dari orang kafir. Warka'u ma'ar raki'in. Nah, di sini sebetulnya perintah untuk Islam. Masuk Islamlah dan dirikanlah salat gitu. Wa atuz zakat, dan keluarkanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk saat itu adalah Nabi Muhammad dan sahabat. Kenapa? Karena rukuk itu ibadah khusus umat Muhammad. Dahulu enggak ada ibadah dengan cara rukuk. Salatnya mereka juga enggak ada rukuk. Rukuk ini hanya khususnya kepada ibadahnya umat Muhammad. Karena itu mereka diperintahkan warka'u ma'ar raki'in, yaitu Muhammad wa ashabih, Nabi Muhammad dan li'annahu lam yakun fi syari'atihim ar-ruku'.
Seakan-akan menyatakan warka'u marakin sallu datar ruku' fi jamaah. Salatlah dengan salat yang ada rukuknya. Salatlah dengan salat yang ada rukuknya. Itu salatnya umat Muhammad. Warka'u ma'rakin. Baik. Wa nazala fi ulamaihim. Dan turun ayat ini untuk mengecam ulama mereka orang Yahudi, ulamanya Yahudi. Wa kanu, dan ada ulamanya Yahudi ini berkata begini, li agribaihim, terhadap kerabatnya mereka, familinya mereka, al-muslimin yang masuk Islam. Ngomongnya begini, utsbutu ala dini Muhammad, tetap ya atas ajaran Nabi Muhammad, tetap atas ajaran Nabi Muhammad. Fa innahu haq, maka sesungguhnya Muhammad itu adalah benar. Tapi mereka enggak beriman. Tetap kamu ala dini Muhammad fa innahu haq, tapi mereka enggak beriman. Muhammad itu benar. Tetap ikut ono sampai mati. Tapi dewa ini sampai mati tidak beriman. Nah, turun ayat ini, atamuruna nasa bil bir? Apakah kamu menyuruh orang-orang untuk berbuat baik? Yang dimaksud baik di sini adalah al-iman di Muhammad. Kamu perintahkan mereka manusia untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Wa tansawna anfusakum, dan kamu melupakan diri kamu. Aitatrukunaha, kamu meninggalkan itu albir. Meninggalkan kamu iman tadi itu. Tatrukunaha, kamu meninggalkan diri kamu untuk beriman. Fala ta'murunaha, kamu tidak memerintahkan diri kamu bihi melaksanakan iman. Tapi orang lain kamu perintahkan utsbutu ala dini Muhammad. Kenapa enggak ente ajak diri kamu utsbut ala dini Muhammad? Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu membaca Alkitab, kitab Taurat. Wa fiha, di dalam kitab Taurat tadi itu al-wa'id, ada ancaman loh. Ala mukhalafati al-gauli al-amal, atas pertentangan gol dengan amal. Kalau ada orang bagaimana dia tadi itu tahu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak beriman, ancamannya begini. Ente yang tahu. Kamu tahu bagaimana kalau orang itu mengkufuri dengan Nabi bakal akan masuk neraka selama-lamanya, tapi kamu enggak beriman. Orang yang beriman utsbutu ala dini Muhammad fa innahu haq. Afala ta'qilun? Tidakkah kamu itu berpikir su'a fi'likum, terhadap jeleknya perbuatan kamu? Kok enggak pikir lah? Gitu lah. Kalau itu adalah perbuatan jelek, nyuruh orang beriman tapi kamu enggak beriman. Fatarji'un, maka kamu menjadi orang yang kembali untuk berbuat baik atau beriman tadi itu. Di sini afala ta'qilun ada dua arti. Afala ta'qilun itu hamzanya tadi itu muakhkhara min taqdim. Afala ta'qilun sebetulnya fa-nya dulu baru istifhamnya. Afala ta'qilun itu fa ayyu syai'in, ya. Fa ayyu syai'in la ta'qilunahu, maka apa yang kamu itu tidak memikirkannya itu? Apa yang membuat kamu tadi tidak memikirkannya? Afala ta'qilun, fa muakhkhara min taqdim. Tapi ada lagi yang berpendapat bahwa di sini afala ta'qilun ini fa-nya ini adalah ataf terhadap mahdhuf. Ataf terhadap mahdhuf. Jadi sebelumnya fa itu ada jumlah. Ataf'aluna dzalik fala ta'qilun gitu. Afala ta'qilun, ataf'aluna dzalik fala ta'qilun gitu. Apakah kamu mengerjakan itu? Mengajak orang, nyuruh orang beriman kemudian kamu enggak beriman? Ataf'aluna dzalik
fala ta'gilun, maka kamu tidak memikirkannya diri kamu. Gitu. Jadi bisa muakhara min takdim, afala ta'gilun, fa-nya dulu sebetulnya, fa ayyu syai'in la ta'gilunahu. Bisa fa-nya tadi itu menjadi fa'ataf kepada mahdhuf, afala ta'gilun ataf aluna dzalika fala ta'gilunahu, gitu ya. Jadi orang-orang Yahudi ini aneh. Dia tahu tentang kebenaran Nabi, nyuruh orang untuk beriman. Padahal beriman, tetap kamu ya, beriman sama Muhammad itu benar-benar itu sesuai dengan kitab Taurat. Tapi dia tidak mau, tetap bertahan. Dikatakan, kenapa kok ngasih tahu orang Yahudi itu kepada sebagian orang-orang mereka, agriba'ahum, mereka tadi itu suruh iman sama Muhammad. Kenapa? Karena mereka sudah putus asa untuk dapat upeti. Bagi yang dia mengharapkan ada upeti, dia menutupi kebenaran Nabi Muhammad. Karena dia menghasilkan. Bagi yang sudah putus asa, di sini sudah tahu rahasianya, ya benar aja Muhammad itu. Tetap aja kamu, seperti begitu. Jadi mereka sengaja menutupi hanya karena duit, hanya karena pengaruh, kedudukan. Karena itu mereka menyuruh bagi orang-orang yang sudah putus asa untuk mendapatkan upeti, untuk tetap dalam agamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun la'al khashi'in. Wasta'inu bisabri wassalah, dan memintalah bantuan kamu, utrubul ma'unah ala umurikum, atas urusan-urusan kamu, bisabri, dengan modal kesabaran, al-habsi linnafas ala ma takrah, sabar yaitu al-habsu ala nafsi ala ma takrah, mencegah diri daripada segala yang kamu tidak senang. Bisa karena musibah kamu tidak senang kan, tapi kamu cegah diri kamu tidak protes tapi ridho kepada Allah. Bisa karena perbuatan taat, kamu kepingin meninggalkan sholat tapi kamu cegah diri kamu harus melaksanakan sholat. Walaupun kamu tidak senang sholat atau puasa, kamu paksa, sabar. Bisa kamu tadi itu karena maksiat, dipengaruhi dengan perempuan atau dipengaruhi dengan duit riba atau yang lainnya misalnya, tetap kamu sabar, tidak mau mencegah diri. As-sabr ala ma takrah. Carilah bantuan Allah, mintalah bantuan Allah dengan lewat sabar, was-shalah, dan banyak sholat. Dan sholat. Afradaha bidzikir, kok disebutkan sholat, padahal sholat ini termasuk bagian sabar kan? Karena perbuatan taat, sabar ala ta'ah, sabar ala tarkil maksiyah, sabar alal musibah. Sabar ala ta'ah kan bagian sholat juga ini kan? Sholat masuk, sabar ala ta'ah tadi itu, ala fi'li ta'ah. Kenapa disebutkan afradaha bidzikir? Ta'ziman li sya'niha. Karena untuk menunjukkan bagaimana keagungan daripada sholat tadi itu. Jadi ini dzikrul khas ba'da dzikril am, ya. Dzikrul khas ba'da dzikril am itu menunjukkan bagaimana kehebatan. Seperti tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ruh Jibril, padahal sudah dalam jumlah malaikat. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikala, disebutkan Jibril, Mikal, padahal sudah disebutkan malaikat. Ini dzikrul khas ba'da dzikril am, itu karena ta'zim, ta'zim lisyan. Itu adalah sebagai bukti pengagungan terhadap yang disebut tadi itu. Ini sebetulnya as-sholati masuk dalam bagian sabar, tapi disebutkan lagi afroda lidzikri ta'ziman lisya'niha. Sama tadi itu, wasta'inu bis sabri was sholat, suruh sholat,
Suruh sabar padahal ini orang kafir. Gimana? Nah, ada menyatakan bahwa ini khitabnya kepada mukminin, bukan khitabnya kepada mereka Yahud. Berarti ini jumlah mu'taridah ini. Hah? Jumlah mu'taridah. Sebagian menyatakan tidak, ini tetap kepada Yahud setelah masuk Islam. Setelah masuk Islam wasta'inu bisabri wassalah. Berarti bukan jumlah mu'taridah berarti. Memang khitabnya kepada Yahud, tidak keluar daripada kalimat yang sebelumnya. Wa fil hadits kana sallallahu alaihi wasallam idza hazaba amrun, dalam hadis Rasulullah SAW idza hazaba amrun, idza hammahu amrun, Nabi itu kalau sedih, susah atau ada urusan begitu yang pelik, yang pekik begitu, amara badara ila shalah, langsung salat Rasulullah SAW. Nabi itu kalau ada urusan nggak ketemu solusi jalan keluarnya, banyak sholat, nanti ketemu semuanya, beres semuanya itu. Wa qila al-khitab lil yahud, ada mengatakan bahwa khitabnya di Sa'id bin Salah adalah untuk orang Yahudi. Lamma agahum minal iman asyarah, ketika mencegah mereka daripada beriman, asyarahu, tamak, wa hubbur riyasah, dan cinta kedudukan, fa umiru bisabri, maka diperintahkan itu orang Yahudi untuk memperbanyak puasa, bahwa asom, sabar maksudnya puasa, wasta'inu bisawmi wassalah gitu. Li'anna yukassiru syahwah, karena puasa itu memecah syahwat. Wassalah, dan diperintahkan untuk memperbanyak salat, li'anna turithul khusyuk, karena bisa membuat khusyuk, orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Watan fil kibir, dan meninggalkan kesombongan. Jadi sebenarnya ini khitabnya bukan kepada orang mukmin, wasta'inu bisabri wassalah, kepada orang Yahudi. Suruh banyak puasa orang Yahudi setelah masuk Islam tentunya ya. Suruh banyak puasa, suruh banyak sholat, masih ada gelora itu. Kenapa? Karena mereka sudah terlalu tamak cinta dunia dan cinta kedudukan. Untuk supaya cinta dunia ini tamaknya tadi itu berkurang, suruh banyak puasa. Untuk supaya tadi itu cinta kedudukannya itu berkurang karena kesombongannya, suruh banyak sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha, dan sesungguhnya itu sholat, la kabiratun la thaqilatun, adalah benar-benar berat, illa al khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk, maka sholat itu akan menjadi bukan berat, qurratul ain, maka akan menjadi kesenangan, hobi, ketenangan. Nah, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, kata Rasulullah SAW. Al-khasyi'in di sini as-sakinin ila ta'ah, orang yang tentrem kepada melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat itu adalah berat loh ya. Berat bagi orang-orang yang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Illa 'alal khasyi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk, maka gampang melaksanakan salatnya, enteng melaksanakan salatnya. Siapa orang yang dikatakan khusyuk di sini? Yang dikatakan khusyuk ada di sini itu siapa? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, ayyuqinun, yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka di hari kiamat, bil ba'tsi, dengan kebangkitan. Nah, kalau musyrikin al-Arab saat itu tidak percaya dengan al-ba'ts, karena itu mereka tidak mau melaksanakan salat, ya, tidak mau beriman. Alladzina yadunnuna mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka meyakini kembali kepada Tuhannya. Kembali kepada Tuhannya gimana maksudnya? Fil akhirah, nanti ada di akhirat, fayujazihim, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka. Dua hal ini yang akan membuat orang itu khusyuk, yaitu memikirkan tentang kiamat, pengadilan Allah, dan meyakini Allah akan membalas amalnya. Dua hal ini akan membangkitkan orang itu, akan enteng berbuat sholat, akan senang berbuat sholat tadi itu. Yadunnun bimakna yuqinun. Di dalam Al-Quran itu ada yang yakin bimakna don, ada yang don bimakna
yakin. Ini don bermakna yakin ini. Yadunnun bukan berarti ragu, tetapi menyangka-nyangka, tapi meyakini. Ya. Wallahu a'lam. Ada perlu dibahas? Tafadhal. Tadi di dalam ayat aqimus shalah wasta'inu bis sabri itu khitab terhadap orang Yahud, wakilah terhadap orang Yahud. Biasanya seorang penceramah itu sering menghitopi bukan seperti yang ada di sini terhadap kaum muslimin yang ada di saat itu. Atau ada dua mungkin, kan? Ada dua di sini. Ada menyatakan itu khitab kepada muslimin, itu berarti ini dimasukkan jumlah mu'taridah. Tapi ada menyatakan itu kepada Yahudi, berarti itu adalah jumlah yang ghair mu'taridah, karena masih berhubungan dengan yang sebelumnya. Ada lagi biasanya yang diplesetkan oleh mungkin sebagian ceramah seperti wala taqrabah hadhihi syajarah. Biasanya syajarah di situ waktu kampanye pilgub apa itu biasanya itu bagaimana? Quran itu kata Nabi, man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang kalau asal-asalan mengartikan Quran, asal-asalan begitu, itu sama dengan dia mempersiapkan tempat dirinya untuk disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa bin najmi hum yuhtadun, itu berarti bintang P3 misalnya. Wala taqrabus syajarah itu berarti Al-Qur'an, ya. Kemudian innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, itu berarti BDI misalnya. Itu tidak benar itu. Ya. Itu haram, hati-hati. Itu bisa kufur loh ya. Kalau membuat permainan begitu bisa kufur itu. Ada yang lain? Di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengecam ulama Yahud tadi itu, mereka nyuruh orang beriman tapi dirinya tidak beriman. Dan mereka tadi itu selalu selalu bertentangan dengan amal perbuatannya tadi itu. Di sini satu gambaran bahwa orang yang punya ilmu dengan orang yang nggak punya ilmu, kalau sengaja melanggar, itu lebih berat orang punya ilmu. Lebih berat orang punya ilmu. Di antara orang yang kufur, kepada Allah, ulama Yahudi itu lebih jelek daripada yang lainnya. Kenapa? Lebih kenal dengan Nabi Muhammad daripada yang lainnya mereka itu. Tapi mereka tidak beriman, mengkufuri itu semuanya. Karena itu nanti yang masuk neraka terlebih dahulu bukan orang Majusi, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, tapi ulama Yahud yang masuk neraka terlebih dahulu. Karena wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Ubadil wathan di sini orang kafir. Tidak mungkin orang beriman mendahului dulu. Orang beriman masuk dulu, orang kafir baru masuk. Lah, orang kafir dulu. Cuma kenapa dikatakan orang alim? Orang Yahudi itu alim, ya ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tahu dengan Nabi Muhammad, tahu dengan Al-Qur'an. Mereka itu alim, ulama. Tapi mereka tidak mau beriman, karena itu dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu daripada penyembah berhala.